Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari yang spesial ini, di hari kemerdekaan ini, kita mudah-mudahan bisa semakin mengisinya yang lebih produktif lagi, dan tentunya dengan adanya kelas fitrah Is Life for Youth ini menjadi bekal untuk kita untuk senantiasa bagaimana menggenapkan dan kita lebih membekali diri, terutama ini sesuai dengan judul yang akan kita bahas, I became good at telling stories. Masya Allah. Ini bagaimana nih, tentunya kalau yang telah mengikuti atau sudah menyimak materi sebelumnya, ini sangat berkaitan sekali. Terima kasih kepada Bunda Sikan yang sudah bersedia sama kami belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tapi ini tentunya tidak mengurangi rasa semangat untuk teman-teman yang belum bisa menyimak sekarang, nanti bisa menyimak recordingnya. Nah, Bunda, Masya Allah, sebetulnya ini diawali dengan kita jujur ya, Bun, terhadap apa yang kita rasakan, apa yang kita pahami terkait diri, terkait bagaimana keimanan kita terhadap Al-Quran, ya, kalau dilihat dari materi sebelumnya. Apa yang kita pikirkan tentang cinta, apakah sudah betul mindsetnya apa belum. Nah, Iya, Teh Nida, betul sekali. Jadi kalau urutan-urutan fitrah yang kemarin sampai yang saat ini materinya I Become Good at Telling Stories itu sebenarnya media buat kita meluapkan apa yang menjadi perasaan kita ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu kita kemas, kemudian kita sampaikan. Nah, itulah namanya telling stories itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, Teh Nida. Ya, sudah. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan terakhir ini menjadi pertemuan yang sangat luar biasa, menjadi titik padu dan titik untuk kita mengamalkan apa yang telah kita dapat hari ini maupun materi-materi yang sebelumnya. Dengan demikian, saya persilahkan kepada Bunda Sikan. Mangga, Bunda. Ya, terima kasih Teh Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini. Iya, Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini 17 Agustus 2020 kita sudah 75 tahun ya merajut sejarah bangsa kita sampai saat ini. Ya inilah sebenarnya kesempatan kita buat menorehkan tinta emas dari kehidupan kita untuk kemudian ini bisa nggak jadi refleksi, jadi cermin buat kemajuan bangsa. Sebenarnya seperti itu ya untuk para pemuda. Dan kalau kita melihat bahwa sejarah itu adalah cerita juga sebenarnya. Sejarah itu adalah kisah-kisah juga sebenarnya. Jadi kalau teman-teman semua bicara soal stories, soal cerita, soal kisah, itu mirip dengan pelajaran sejarah sebenarnya. Jadi kalau guru sejarah itu sebenarnya mestinya jago cerita, jago storytelling. Tapi sebenarnya nggak harus guru sejarah juga. Semua aspek kehidupan kita akan masuk, akan mudah terefleksikan, akan mudah diserap oleh setiap pendengarnya lewat cerita. Bagaimana matematika, logika matematika itu bisa mudah diserap lewat soal cerita, misalnya ya. Kemudian fisika, kimia, bahkan kalau kita belajar ilmu eksakta, itu akan lebih mudah masuk dan bisa dipahami lewat kisah, lewat cerita.
Nah, sebenarnya saya sering juga melihat ya anak-anak yang usia 7 tahun sudah masuk sekolah dasar kelas 1, mereka sebenarnya ngerti matematika, tapi ketika mereka disodori dengan soal-soal cerita dari matematika tersebut, mereka nggak paham gitu sebenarnya apa yang menjadi konsep yang harus dihitung. Nah, inilah kenapa pentingnya seseorang itu dapat input story, dapat input cerita gitu dari perkembangan kehidupannya. Apakah dia mulai dari bayi, sering dibacakan cerita, sering dibacakan kisah gitu ya lewat buku atau lewat dongeng-dongeng, kisah-kisah orang tuanya. Dan anak-anak juga suka sebenarnya ngedengerin cerita orang tuanya zaman muda dulu, zaman orang tuanya seusia dia, itu senang gitu diserap, jadi pengalaman. Jadi kita nggak butuh sebenarnya nasihat, yang kita butuhkan itu adalah hikmah di balik kisah atau cerita yang disampaikan. Nah, senang sekali rasanya Bunda Susan di sini bisa sharing lagi tentang I became good at telling stories ya. Artinya di sini teman-teman pemuda itu punya skill gimana caranya menceritakan, karena menceritakan berarti mengomunikasikan kembali apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, ada yang kita rasakan itu ada baik, ada buruk, ada sedih, ada seneng, suka duka gitu ya, itu sama-sama menjadi sebuah pemantik kita untuk bisa bercerita, menceritakan kejadian itu buat orang lain. Dan ketika orang lain mendengar cerita kita, itu pasti ada pesan yang mau disampaikan dan ada pesan yang diikat maknanya. Nah, dari pesan yang diikat maknanya itulah nanti orang bisa berubah, bisa terinspirasi, bisa termotivasi. Artinya dari kisah-kisah itulah bisa menjadi terapi gitu ya. Itulah yang disebut dengan biblioterapi. Jadi biblioterapi ini sebenarnya isinya kisah-kisah juga. Ini berdasarkan kisah dalam Al-Qur'an yang 26 kali disampaikan di dalam Al-Qur'an itu tentang kata kosos ini ya, kata kisah. Jadi kisah dalam Al-Qur'an ini dimunculkannya dalam berbagai bentuk ya. Fi'il madli, mudan, amar gitu, masdar. Sebenarnya saya nggak paham juga ilmu bahasa Arab gitu ya. Tapi kurang lebih kalau kita amati gitu ya, kisah-kisah itu ada yang sebagai berita, ada yang sebagai kisah nyata tentunya ya, kisah nyata para nabi. Gaya penyampaiannya juga lewat ayat dan suratnya itu benar-benar membuat kita seolah-olah berada di zamannya gitu loh. Jadi ini menarik kalau kita bicara soal seperti apa sih saya bisa bercerita buat orang lain, kan saya nggak berani misalnya, saya nggak punya skill berkisah gitu, saya nggak punya keberanian untuk menceritakan, masih malu-malu barangkali seperti itu. Padahal sebenarnya di usia muda ini kita butuh untuk menempa diri kita untuk jago bercerita, karena cerita ini nanti akan berguna juga buat berbagai aspek kehidupan. Mau parenting, kalau Anda punya anak nanti ya, udah pemuda kan artinya sudah siap-siap mau menempuh hidup baru gitu. mau 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 mempersiapkan berkeluarga. Nah, bayangkan kalau setiap keluarga ini punya calon-calon ayah, calon-calon ibu yang punya skill berkisah, bayangkan gimana anaknya seperti apa ke depannya. Jadi, kita langsung masuk aja ke topik kita. Saya memberikan beberapa poin tentang bagaimana cara kita menjadi good telling stories-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat contoh-contohnya, sebenarnya kalau saya boleh cerita. Jadi saya itu memulai kemampuan bercerita ini sebenarnya sejak SMP. Jadi di SMP, di usia saya SMP itu, saya sudah sering bercerita di perpustakaan, ceritanya seperti itu. Saya di SMP 14 Bandung, dan waktu itu saya didaulat oleh guru bahasa Indonesia ya kalau dulu untuk bercerita, tapi bercerita menggunakan teks gitu. Dan itu alhamdulillah uh, dilombakan begitu di perpustakaan daerah waktu itu ya, di Dispusipda Jawa Barat. Dan alhamdulillah waktu itu menang. Tapi saya sendiri pun nggak tahu resonansi apa ya yang menyebabkan posisi saya menang waktu itu tuh, ternyata di kemudian hari ini baru dapat jawabannya. Ternyata saya memang akan beraktivitas di
dunia atau bidang yang berkecimpung di bidang seni berkisah, seni bercerita, yaitu di ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi terus ya, saya nggak pernah kepikiran mau jadi pendongeng atau menjadi pencerita, tapi itu menjadi bagian hidup saya, part of life-nya saya sejak lulus SMA, kemudian S1 kuliah, itu saya sudah jadi pendongeng, namanya Kak Susan dulu ya, kalau saya ingat. Jadi cara saya bercerita itu banyak medianya, termasuk karena background-nya waktu itu adalah guru TK. Jadi sebelum saya jadi dosen, saya tuh pernah jadi guru TK dulu di zaman kuliah dulu. Jadi zaman kuliah dulu saya sambil kuliah, sambil juga kelola TK, jadi kepala sekolah TK, dan itulah jejak cinta saya terhadap aktivitas berkisah, bercerita gitu. Jadi waktu itu ceritanya ada kompetisi ini bercerita untuk guru-guru TK. Saya juga pernah kalah gitu, pernah juga menang. Kalau menang bukan pernah ya, mungkin ya beberapa event menang, tapi saya juga pernah kalah gitu dalam bercerita. Sebenarnya dalam bercerita itu kita mesti punya sense. Nah, seperti apa sih kekuatan sense of stories atau the power of storytelling itu adanya di mana? Itu sudah saya rekam dalam buku saya yang berjudul Terapi Berkisah Melalui Buku, kemudian Biblioterapi Pengasuhan. Di situ saya benar-benar berkisah lewat tulisan. Tapi kalau berkisah secara oral, secara cerita langsung gitu, itu saya coba untuk mengemas itu dalam platform. Nah, platform yang sekarang sedang dikembangkan itu namanya My Ihram Daily. Nah, teman-teman dari peserta boleh cek gitu ya ke channel YouTube My Ihram Daily. Nah, di situ saya coba untuk mengemas kisah itu supaya tidak dilihat dari siapa yang berkisahnya. Jadi saya coba untuk tidak memperlihatkan wajah di situ, hanya telling aja, hanya menyampaikan aja suara gitu ya, terus penekanan, intonasi, terus kemudian apa yang menjadi powernya cuma 3 sebenarnya, nanti kita kupas di sini. Oke? Ya lanjut deh, next kita mulai. Nah, teknik storytelling yang nggak bikin boring. Ya, sebenarnya boring atau enggak itu tergantung dari kekuatan pesan yang kita sampaikan dan metode atau teknik yang kita sampaikan. Ada orang yang kembali ke pembagian cerebral otak ya, pembagian otak manusia, ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah. Dan jadi ketika kita bicara berkomunikasi itu sangat berpengaruh gitu audiens yang kita hadapi itu. Dia senangnya sambil melihat visual kita kah? Atau dia senangnya hanya mendengar suara kita kah gitu ya ketika kita bercerita. Dan sebenarnya teknik bercerita ini tergantung juga dengan penjiwaan. Nah, jadi seperti apa tekniknya next? Apa aja? Ini dia. 1. Ini ramah. Ramah itu maksudnya di sini adalah orang ketika mendengar cerita kita itu dia merasa familiar gitu dengan apa yang kita ceritakan. Loh, ini kenapa ini? Aduh, Tuhan. Pijit ya teh. Jadi cerita yang bersahabat, yang ramah itu bagus karena dia bisa membuat pendengar memiliki pikiran yang baik juga. Jadi mereka bisa mendengar cerita kita itu renyah gitu, ramah. Jadi apa yang kita ceritakan itu mengena buat mereka. Biasanya insight-nya nyampe. Jadi kalau kita cerita, lihat dulu audiensnya siapa. Kalau dia anak-anak atau prasekolah, tentu saja ceritanya yang sesuai dengan umur mereka. Kalau di remaja juga sama. Jadi sesuatu yang ramah dengan kebutuhan dia akan mudah diserap gitu. Jadi siapkan cerita yang benar-benar easy listening gitu. Jadi kalau kita bercerita itu kita nggak menafikan siapa yang menjadi audiens kita. Kita nggak menyingkirkan siapa yang menjadi audiens kita. Jadi carilah cerita yang bersahabat dengan
kita sendiri maupun audiens kita. Jadi kadang kita kesulitan menceritakan sesuatu itu karena cerita itu bukan milik kita gitu. Bisa dipahami nggak Teh Nida? Jadi kadang kalau kita cerita itu bukan milik kita dan mungkin kita juga belum benar-benar terkoneksi dengan isi cerita itu. Sebenarnya tidak harus cerita kita pribadi juga yang mau kita ceritakan. Kita bisa ceritakan cerita kisahnya orang lain, atau yang kita baca, atau dari buku, atau dari film. Karena ada juga golongan darah O itu senang menceritakan isi buku. Jadi kadang kita sudah baca, mereka golongan darah O itu nggak suka baca pada dasarnya. Tapi ketika mereka menceritakan, mendapat cerita dari orang lain, dari temannya tentang isi bukunya itu, dia jadi tertarik untuk membacanya gitu. Jadi sebenarnya bersahabat dulu lah dengan isi cerita yang akan kita sampaikan itu. Kadang banyak juga guru, orang tua yang udah baca buku atau belum baca buku, tapi dia sudah mau menceritakan itu kepada orang lain atau kepada anaknya atau kepada anak didiknya, tapi dia belum baca secara komprehensif gitu. Makanya pesannya tidak tersampaikan kalau seperti itu. Yang kedua, next, emosional. Jadi sebuah cerita itu sebenarnya mengajak kita untuk mengumpulkan emosi gitu ya yang kuat. Emosi ini tidak selalu negatif. Jadi emosi ini bisa jadi emosi positif. Rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia, rasa ragu, kalut, kacau, kemudian rasa simpatik, itu bisa dimunculkan di dalam konten cerita yang kita sampaikan. Jadi itulah sebenarnya kenapa kisah itu bisa menempel lama di benak orang yang mendengarkannya. Karena dia mengandung emosi gitu. Ketika kita mengalami suatu keburukan dalam kehidupan kita, terus kemudian kita ceritakan di dalam diary, misalnya kita bercerita, kita menulis cerita atau menulis diary. Teh Nida masih suka nulis diary? Masih suka. Nah, itu bagus banget Teh Nida. Itu artinya dia melepaskan rasa, melepaskan emosional. Nah, ketika jadi writing therapy, jadi melepaskan emosi ketika kita bercerita, itu kan sama aja kita seperti bicara gitu. Nah, ketika kita menuliskan, melampiaskan emosi, kemudian selesai, sampai saat itu emosinya sudah keluar lewat tulisan, kemudian hari kita baca ulang itu, diary kita itu. Kira-kira apa yang terjadi sama Teh Nida? Padahal yang kita ceritakan misalnya Teh Nida masuk got, hari itu hari yang menurut Teh Nida itu paling sial. Misalnya mau ke kampus, kesiangan, udah kesiangan pas mau nyebrang masuk ke got, baju basah, akhirnya nggak bisa ikut UTS atau ujian, terus semua diktat kuliah basah, masuk ke selokan, terus kemudian di situ lewat kecengan Teh Nida misalnya. Waduh. Apa yang dipikirin? Ya, betul. Nah, kira-kira sedih banget nggak waktu nulis itu? Malu, campur aduk gitu ya? Udah malu, sedih, kerugian-kerugian materi, dan sebagainya yang terpikirkan saat itu Teh Nida tuliskan. Betul nggak? Iya, iya. Nah, tapi ketika itu Teh Nida sedih, nangis, malu, berkecamuk gitu. Nah, kemudian Teh Nida buka lagi itu sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian Teh Nida baca. Apa yang terjadi sama Teh Nida biasanya? Gimana ya? Biasa aja mungkin. Biasa aja. Kadang suka tertawa sendiri nggak? Ketawa Tertawa, sendiri iya. gitu. Tertawa Iya, sendiri. itulah gitu. Jadi keajaiban kisah di sini tentang emosionalnya di sini adalah ketika kita bercerita pada saat kejadian itu berlangsung, itu emosinya sedih, nangis, kecewa, bla 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 gitu ya, yang menurut Teh Nida itu hari sial Teh Nida. Tapi ketika 2 minggu, 1 bulan kemudian, itu menjadi lelucon gitu, menjadi kocak gitu, jadi lucu. Jadi kita menertawakan diri kita sendiri atas kejadian yang kita alami yang sebelumnya sedih. Benar nggak? Ya, Dan iya, akhirnya iya. kita sebenarnya bisa melampaui itu. Nah, itu sebenarnya terapinya di situ, letak terapi kisahnya itu di situ. Dan inilah juga yang kita rasakan ketika kita baca Quran. Jadi kita ngomongin fitrah bahasa dan estetika di sini. Kenapa storytelling atau cerita bisa menjadi ruh gitu, emosi kita? Karena Quran itu sebenarnya kalau kita baca tanpa melihat asbabun nuzul ya, kita baca Quran,
kadang kita lagi kondisi senang nih, terus kita cari Quran, cari ayat Quran secara spontan, dapatnya ayat itu tuh kita makin merasa diperkuat gitu kesenangan kita sama Allah. Atau ada rasa emosi yang positif banget gitu, memperkuat emosi positif kita. Tapi kadang kita rasa sedih dengan ayat yang sama, itu kita seolah-olah kayak diberikan petunjuk gitu, diberikan penguatan, motivasi gitu ya. Jadi sebenarnya ayat Quran itu punya rasanya sendiri di berbagai situasi dan kondisi karena 75% atau 3/4 menurut Nazaruddin Umar itu isinya kisah Quran itu karena mengandung emosi yang akan dialami berbeda-beda oleh orang yang menggunakan Quran ini sebagai petunjuk gitu. Kalau dia lagi senang, emosinya beda. Kalau dia punya masalah apa, cocok juga si ayat itu yang muncul cocok gitu. Coba aja. Kemarin kita pekan lalu sudah mencoba Quranic Biblioterapi tentang apa yang kita rasakan, apa yang kamu pikirkan tentang cinta kan. Nah kemarin saya minta teman-teman untuk cari ayat yang menunjukkan cintanya Allah sama kita, dapatnya ayat apa. Dan sebenarnya dari situ dibuat puisi, kemudian ceritanya nih hari ini kita mau kembangkan lewat kisah, lewat cerita. Bagaimana pengalaman itu menjadi sesuatu yang menjadi kisah gitu, menjadi alur cerita yang mau disampaikan kepada orang lain gitu. Pengalaman spiritual yang ada di ayat yang didapat itu, pengembangannya ini sekarang. Kadang kita closing sama Quran itu tantangan ya. tantangan tersendiri bisa closing sama ayat Quran, sama Quran gitu. Kesannya kan seperti doktrin gitu ya. Padahal sebenarnya kita boleh-boleh saja memahami ayat itu secara emosional berdasarkan apa yang kita rasakan saat itu. Oke, kemudian selanjutnya ketiga, teknik bendongeng itu sama seperti halnya kita berada di dalam si kisah itu. Sama Al-Quran juga kan sebenarnya menggunakan cara dan gaya bahasa yang menarik gitu ya. Dia Al-Quran ini seolah-olah pembaca kisahnya itu jadi pelaku gitu, menyaksikan peristiwa itu. Itu gayanya Al-Quran gitu. Ketika Allah turunkan Al-Quran, Allah tahu gitu bahwa jiwa-jiwa kita, hati-hati kita ini anti nasihat gitu. Tapi lebih mudah menyerap pesan lewat kisah, lewat cerita. Makanya karena Allah tahu kondisi situasi manusia yang nggak suka sama nasihat, maka Allah turunkan dengan kisah-kisah. Dan ketika kita baca kisahnya, seolah-olah kita berada masuk gitu di dalamnya. Masuk di dalam kisah itu. Nah, inilah yang disebut dengan inklusif. Jadi, cerita yang kita buat itu membuat pendengar itu jadi ngerasa tuh seolah-olah ada di dalam kisah itu. Masuk ke dalam kisah itu sendiri. Ini jenis cerita yang paling efektif karena bisa menjadi reflektif ya, menjadi cermin buat diri sendiri gitu, buat pendengarnya juga. Oke, yang keempat, kok udah terima kasih aja? Yang keempat relevan. Oke, yang keempat relevan. Ya, relevan di sini tentu saja kunci gitu saat kita berkomunikasi dengan orang yang kita hadapi. Kalau nanti teman-teman misalnya yang pemuda-pemuda ini mau apply beasiswa misalnya, atau menghadapi wawancara kerja, wawancara mendapat grant atau beasiswa tadi, ini biasanya diminta bercerita tentang apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi pengalaman hidup, apa yang menjadi prestasi selama ini gitu ya, yang membuat orang yang membacanya itu akan menjadi tahu, menggambarkan siapa awardee-nya gitu. Jadi ini penting untuk kita berkomunikasi, menceritakan sesuatu secara relevan. Jadi cerita-ceritanya juga kalau untuk kondisi situasi tertentu bisa cerita yang heroik, cerita yang lucu, yang membuat orang bisa menjadi senang juga. Kemudian cerita yang memotivasi, yang membuat orang termehek-mehek gitu ya, nangis-nangis bombay misalnya, itu juga bisa. Kemudian relevan ini dia harus punya
pesan yang nyambung gitu dengan apa yang menjadi tujuannya. Misalnya tadi tujuannya untuk mendapatkan beasiswa atau grant. Kemudian yang kedua, misalnya tujuannya untuk membuat orang lain senang. Kalau kita cerita yang menurut kita lucu, tapi orang sampai nggak bisa ketawa, mungkin ada yang salah bukan dari ceritanya, tapi dari penyampaiannya, dari cara berkomunikasinya. Kurang relevan. Ini cerita lucu, tapi dibawakan dengan serius misalnya. Atau cerita lucu, kadang kita jadi ngerasa nggak lucu karena si penceritanya ketawa-ketawa sendiri. Jadi justru kita menertawakan bukan isi ceritanya, tapi menertawakan orang yang bercerita ditambah ketawa-ketawa gitu. Saya melihat kalau yang seperti ini contohnya kayak kalau di pemuda ya, stand up comedy misalnya itu juga bercerita sebenarnya. Dan ada contoh peserta yang dia itu cool, lempeng, tidak berekspresi seperti gimana gitu ya. Tapi dia punya kekuatan lewat ceritanya yang membuat orang lain belum apa-apa udah ketawa karena dia melihat ekspresi mukanya yang datar dengan cerita yang mudah diserap sehingga tetap aja jadi lucu gitu. Ini menarik. Jadi sebenarnya relevan atau tidak itu bisa dilihat dari apa kepentingannya, kepentingan apa kita bercerita gitu. Oke, yang selanjutnya singkatnya adalah kita punya kemampuan bercerita dengan tadi teknik-teknik yang kita pahami itu dekat dengan diri kita sendiri. Intinya kalau kita bercerita itu mulailah dari yang paling sederhana, dari yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kalau kita lewat atau keluar dari topik yang kita sampaikan, itu biasanya ceritanya jadi bias, jadi tidak tersampaikan. Oke? Apalagi kalau kita berkomunikasi dengan klien ya, kalau konteksnya kita mau bicara soal kisah, bukan lagi kisah sebagai pembentuk perilaku atau pengubah perilaku orang atau anak-anak biasanya dalam sesi parenting ini tentu berbeda. Kalau untuk pemuda mungkin bisa dipakai untuk apply beasiswa, untuk melamar kerja, atau untuk sesuatu yang bisnis misalnya. Nah sekarang juga bisnis sudah kita kembangkan ya menjadi storytelling marketing. Jadi kita menjual cerita kita untuk bisa membuat orang lain take action untuk membeli produk kita. Itu juga bisa dikembangkan di sini. Dan sudah banyak juga. Karena biasanya dari cerita itulah orang jadi tergerak untuk menggunakan sebuah produk tertentu. Dan apakah keberhasilan itu bisa dipenuhi gitu ya, itu bisa diketahui lewat cerita. Keberhasilan pakai produk obat jerawat misalnya, dia asalnya jerawatnya banyak banget, terus kemudian dia mau membuka ceritanya kenapa dia punya banyak jerawat, dia mau cerita tentang kebiasaan-kebiasaan dia misalnya terlalu banyak makan gorengan, atau terlalu banyak tidur malam, atau kurang bersosialisasi dengan lingkungan, dia cerita gitu ya tentang kebiasaan-kebiasaan negatif dia sampai membuat dia berjerawat itu sendiri gitu. Terus kemudian orang menyerap cerita itu, oh dia punya pengalaman yang mungkin sama dengan yang menyimaknya. Terus kemudian dia tunjukkan nih, saya bisa bersih kayak gini karena obat ini, kayak seperti testimoni, itu juga cerita. Jadi kekuatannya ada di situ. Orang akan lebih percaya dibandingkan dengan iklan. Nah, seperti saya juga melakukan hal itu gitu. Ketika saya menceritakan tentang contoh misalnya pengalaman saya untuk parenting misalnya buat anak-anak. Jadi dari pengalaman itu di-share aja ya di Instagram atau di feed di Instagram atau di sosial media, terus kemudian ada yang baca, terinspirasi dan sebagainya. Ini
seringkali mendongkrak penjualan buku saya. Buku, kemudian produk-produk yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya seperti apa kita bisa menggunakan cerita ini untuk market ya, untuk mendongkrak penjualan atau mendongkrak kalau pemuda itu kan harus kreatif ya. Jadi kalau dia punya produk, punya jasa, punya keahlian, itu bisa diceritakan, dan dengan diceritakan itulah jadi pilot project-nya dia, itu jadi semacam blueprint gitu loh. Nah, ceritakan, jangan malu-malu kalau kita pernah gagal, kegagalan itu pun sebenarnya menjadi sebuah kekuatan. Jadi jangan dipikir kalau gagal itu akan membuat orang jadi tidak bisa berdaya. Justru dengan kegagalan yang diceritakan itu akan menjadi memotivasi orang, dan barangkali akan membuat orang menjadi tergerak untuk mencoba. Contoh misalnya gini, siapa tuh yang kakek-kakek yang sering kita lihat di salah satu produk ayam. Nah, itu kan dia sudah mencoba resep cara membuat ayam crispy yang seenak ini gitu. Dan percobaannya itu sampai ratusan kali dia baru bisa berhasil. Nah, kegagalan itu membuat orang jadi termotivasi untuk makan ayam itu gitu. Jadi sebenarnya kekuatan ceritanya bisa dikembangkan dari pemuda ini dari sekarang gitu. Berceritalah dari sekarang. Ceritanya lewat teman, lewat aplikasi sekarang banyak ya, podcast, kemudian lewat diary, lewat audio juga bisa, lewat YouTube. Nah, YouTube juga sebenarnya kan banyak sekarang remaja-remaja juga cita-citanya mau jadi YouTuber ya. Karena dia bercerita juga. Kan sekarang juga banyak orang yang remaja-remaja atau pemuda yang sebenarnya lebih seneng melihat cerita orang gitu di YouTube, di TikTok misalnya, atau di Instagram, kepoin kehidupan orang lain, karena sebenarnya cerita itu punya magnet tersendiri gitu. Nah, sekarang saya mau bagikan sebuah kisah ya. Jadi karena kan setiap hari kita sering membaca ya, kadang membaca buku gitu. Saya tuh kalau baca buku itu saya selalu kagum bagaimana si storyteller itu bisa membuat saya tuh seolah-olah masuk ke dalam kisahnya dia. Saya juga belajar, walaupun saya juga storyteller, tapi saya juga banyak belajar dari Jovitel, dari Stephen Covey, terus dari Jamil Azaini juga. Walaupun kita punya karakter bercerita yang beda-beda. Jadi ada karakter bercerita yang kalau sekarang tuh saya suka juga sama Mardi Guwowi ya. Dia bercerita juga dengan kekuatan kekuatan suara ya. Sense makingnya dia lewat intelektualnya. Jadi kontennya juga punya karakternya masing-masing. Yaitu kalau kita simak itu tuh ada perbedaan-perbedaan kesan gitu ketika kita mendengarnya. Jadi punya karakternya tersendiri. Mungkin teman-teman yang suka atau sering mendengarkan podcast saya juga punya karakter gitu. Kenapa ceritanya Bunda Susan ini dirindukan misalnya? Diletaknya ada di mananya? Konten apa yang membuat itu jadi berbeda dengan pendongeng-pendongeng yang lain atau pencerita-pencerita yang lain? Howard Gardner juga ahli psikologi Harvard juga jago bercerita. Jago bercerita tentang orang-orang yang suka bercerita. Dan setiap pemimpin hebat sebenarnya seorang pencerita yang hebat. Catat ya, Anda kan calon pemimpin masa depan nih. Nah, coba dimulai dari sekarang, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bercerita gitu. Pencerita yang hebat. Jadi pemimpin yang hebat adalah pencerita yang hebat. 4 tahun yang lalu, ya, seorang ahli matematika muda namanya Jim Bagel,
Jim Benjel ini dipekerjakan sama PNG di bagian riset dan pengembangan. Nah, sama halnya seperti semua karyawan, setiap bulan Jim ini nulis memo gitu. Nulis memo ke atasannya untuk ngejelasin detail risetnya selama sebulan terakhir. Nah, memo-memo ini kan biasanya kering ya, namanya memo kan tulisannya singkat-singkat gitu. Memo-memo ini tulisannya singkat, detail, terus penuh istilah-istilah yang bisa dipahami cuma sama ahlinya gitu, atau sama ahli kimia atau insinyur waktu itu. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun nih, terus saja melakukan hal yang sama, Jim nyoba sesuatu yang berbeda. Nah, dia menambahkan nih sebuah karakter bernama Insinyur Ernest. Jadi dia menciptakan karakter namanya Insinyur Ernest. Jadi di dalamnya juga Jim ini menciptakan tokoh lain gitu sebagai atasan, rekan kerja, bawahannya. Jadi dia menciptakan tokoh gitu di situ. Ada dialog, ada alur. Nah, inti pesannya tetap sama. Apa yang biasa dia tuliskan di memo itu, yang biasa Jim laporkan setiap bulan melalui memo itu, tetap ada di dalam konten ceritanya itu. Cuma dia membungkusnya dengan lebih menarik gitu, dengan kisah yang tadi saya sebutkan. Jadi hasilnya orang-orang itu mulai tertarik gitu dengan baca memonya Jim ini. Bahkan orang yang di luar departemennya itu juga tertarik dengan tulisan itu. Nah, setelah 5 tahun Jim bercerita, Jim ditunjuk nih jadi pencerita sebuah perusahaan yang resmi. Jadi setiap hari dia keliling gitu ya untuk cari inspirasi. Ya, cari inspirasi dan menuangkan ceritanya dalam sebuah memo atau sebuah catatan kecil gitu. Dan Anda tahu nggak, sampai dia pensiun di September 2010, ini memonya dibaca dengan penuh antusias gitu ya, setiap bulannya sekitar oleh 5.000 sampai 10.000 orang. Jadi ya, termasuk ya di dalamnya yang suka baca tulisan Jim ini adalah eksekutif perusahaan. Dan Jim ini bahkan dinobatkan jadi orang yang paling berpengaruh di PNG, melebihi CEO-nya. Jadi kenapa bisa begitu? Tenida atau siapa nih yang baru bergabung? Kira-kira kenapa tuh bisa seperti itu? Karena suka bercerita ya, Mas. Yes, that's right. Karena dia menuliskan sebuah cerita. Gimana ya? Pasti teman-teman di sini bertanya-tanya, gimana ya cara nulis cerita yang inspiratif gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi, punya daya pengaruh yang kuat. Ya, gimana pun. Tenang. Saya sudah menemukan polanya nih, sederhana sebenarnya buat teman-teman semua di sini. Ini jadi cerita itu jadi senjata ya, yang luar biasa buat Anda, para pemuda, yang contohnya ya, untuk membuat promosi diri Anda, ya diri Anda juga menjual loh. Promosi diri Anda, promosi jualan Anda. Cung, di sini siapa yang lagi jualan? Ini boleh Siapa yang next. lagi jualan? Ada yang punya produk nggak? Ada yang punya produk nggak di sini? Kak Farid punya produk? Ini ada Kang Zizi, ini ada Alma. Bunda Desi. Oke. Punya produk. Sip, mantap. Jadi cerita ini saya golongkan jadi 3 macam ya. Jadi ada yang namanya personal story. Next. Oke, personal story. Personal story ini cerita yang Anda angkat dari kisah Anda sendiri, kisah Anda pribadi. Ini personal story ini saya coba angkat di My Ikhram Daily.
itu durasinya kurang dari 5 menit, tapi contohnya ada di situ. Jadi teman-teman kalau mau, ini Bunda Susan, apa sih kapasitasnya ngobrolin soal telling story, emang apa sih kapasitasnya gitu. Ya saya juga nggak mau lah, saya bicara dengan sesuatu yang belum saya lakukan, belum saya kerjakan gitu. Makanya kalau teman-teman mau penasaran seperti apa gaya personal story saya untuk mengikat makna yang nanti kemudian dibaca oleh orang-orang, lihat di My Ihram Daily. Karena sebenarnya orang Indonesia itu seneng baca, cuman kadang bingung gitu untuk memilih bahan bacaannya apa, dan dia karakternya punya dari turun temurun ya, orang Indonesia itu senangnya bahasa verbal gitu. Jadi senangnya mendengarkan cerita, tapi di dalamnya ada teks, jadi secara tidak langsung mau mendongkrak budaya baca gitu. Tapi tetap bisa dengerin cerita. Kayaknya coba nanti melipir ya ke My Ihram Daily ya. Nulisnya My Ihram gimana Daily. Bun? Nama channelnya? Begitu Apanya? Bun? Ini saya tulis di chat, begitu bukan Bun nulisnya? Oke, coba saya cek ya. My Ihram itu bukan My Ifrom. My Ihram. Nah, ini saya ketikin ya. My Ihram Daily. Oke, saya udah chat di situ ya. Siap, Bun. Oke, My Ihram Daily. Nah, itu sebenarnya diangkat dari personal story juga. Nah, sebenarnya nanti di akhir ini saya juga akan ajak teman-teman buat bikin personal story-nya. Ya, mudah-mudahan bisa diambil, kalau personal story ini jangan diambil semua-muanya dari ini bisa jadi novel kalau kayak gitu. Atau autobiografi. Jadi ambil part yang benar-benar punya ending, atau part yang benar-benar bisa menggantung ceritanya, karena sebenarnya gimana sih cara orang tua mendongkrak rasa penasaran anak untuk membaca, itu sebenarnya diawali dengan mendongeng, tapi mendongengnya nggak dituntasin, mendongengnya digantung. Anda suka penasaran nggak kalau ada dongeng yang digantung? Iya, penasaran. Nah, itulah yang kenapa membuat anak-anak mau membaca. Jadi kalau dibilang mendongeng kan ngedengerin orang membacakan cerita, di mana letaknya dia mau mendongkrak minat baca. Ternyata metodenya harus digantung, jangan dituntaskan. Jadi di saat klimaks cerita itu buat anak-anak jadi penasaran sampai dia mau baca bukunya sendiri. Contohnya gini, ketika tiba-tiba seekor singa jantan itu menangis meraung-raung sekuat tenaga. Kira-kira kenapa ya singa itu menangis meraung-raung sekuat tenaga di tengah padang pasir yang sangat tandus itu? Anak-anak kan sudah melongo gini ya. Iya, iya. Lagi Gitu ya, mau penasaran udah gitu. penasaran, kenapa? Nah, mau tahu kan kisah selanjutnya? Nih, misalnya ya, Bunda bacanya pakai buku ini nih. Jadi kalau mau tahu kelanjutan kisahnya, baca sendiri ya, gitu. Itu saya sudah cobakan ketika saya jadi pustakawan tamu ya di Surabaya waktu itu, waktu penelitian S2. Saya jadi pustakawan tamu, bercerita, digantung kayak gitu. Anak-anak tuh semangat banget pengen pinjam duluan. Padahal bukunya cuma ada 2 eksemplar, tapi mereka rela untuk waiting list istilahnya, nunggu buku itu biar bisa dibaca. Jadi sebenarnya kekuatannya bisa di situ. Yang pertama apa? Personal story ya. Oke, personal story, mulai dari sekarang pikirkan apa sebenarnya kisah yang bisa dibagikan, kisah pribadi ya, kisah teman-teman pribadi yang bisa dibagikan. Mulai taking note, apa nih kisah yang secara spontan terbesit gitu dalam benak teman-teman semua saat ini. Oke, next yang kedua, bentuk cerita itu macamnya ada customer story. Nah, kalau ini semacam testimoni yang Bunda sebutkan tadi. Jadi testimoni klien kita, testimoni pelanggan kita, siapapun aja yang sudah mencoba produk kita, sudah mencoba jasa kita. Nah, termasuk di sini nih, di program Fitrah Best for Youth ini kan punya kisah nih, punya cerita masing-masing yang sudah mengikuti berbagai macam
proses ya, berbagai macam materi dari narasumber. Nah, terus apa sih insight-nya yang didapat? Apa sih pengalaman yang teman-teman dapat? Teman-teman ceritakan singkat, cerita singkat, apa yang mungkin mulai dari apa yang paling berkesan, apa yang membuat perubahan drastis bagi diri teman-teman semua setelah mengikuti ini, itu kan jadi cerita, telling story. Atau kadang suka ada pertanyaan, apa sih pengalaman kamu setelah mengikuti Fitrah Based Learning for Youth ini, apa yang mengubah hidup kamu, misalnya. Cerita sedikit aja, dan itu telling story. Nah, nanti dicoba ya, direkam. Kadang mungkin kalau lebih enak memang telling langsung ya, kalau di seminar atau di workshop itu biasanya langsung. Kalau pakai media ya kayak gini, suka banyak alasannya. Jadi nggak dikirimin deh rekamannya, ya kan? Iya, oke. Tapi nanti kita live aja. Kita coba live. Jadi nggak ada PR, karena saya yakin kalau udah daring kayak gini malas ya bikin PR. Bener nggak sih? Udah banyak PR, Bun. Males ya kalau dijadiin PR. Harus di tempat aja langsung. Penilaian langsung di tempat, langsung online. Oke. Yang ketiga, next. Macam story ini adalah representative story. Apa sih representative story? Ini cerita tentang orang lain sebenarnya. Mungkin nggak Anda kenal juga ceritanya secara personal, tapi mewakili pesan Anda, gitu. Jadi Anda pengen menceritakan nih tentang orang yang bermuka dua misalnya. Pengen menceritakan, pengen menyampaikan pesan tentang orang yang bermuka dua. Oh, pengen menyampaikan pesan tentang orang tua yang cenderung cinta sama salah satu anaknya. Nah, kira-kira Anda pinjam cerita siapa nih? Kalau Anda mau menyampaikan pesan bahwa jadi orang tua itu jangan menimbulkan perselisihan di antara kakak adik. Kira-kira Anda mau pilih kisahnya siapa? Kalau pesannya yang mau Anda sampaikan itu, kira-kira Anda pinjam ceritanya siapa? Keponakan. Keponakan, boleh. Ada sisipan pesan itu? Gimana, Bun? Ada sisipan pesan tentang itu? Ada, karena Ada, dia kakak adik. Karena dia kakak adik. Ada pengalaman orang yang pernah curhat sama Teh Nida, atau kita juga bisa pinjam kisahnya Nabi Yusuf misalnya. Kayak gitu. Saya juga lakukan ini ketika saya dulu SMA. Saya kan buka taman bacaan seperti itu dan bimbingan belajar waktu SMA itu. Kemudian ada orang tua datang sama saya, dia curhat awalnya tentang ceritain anaknya yang susah konsentrasi belajar lah dan lain-lain, sampai akhirnya dia cerita tentang kehidupan rumah tangganya dia. Nah, kebayang dong, saya waktu itu masih SMA, belum pengalaman, bener nggak? Belum pengalaman berumah tangga kan? Terus saya dimintain curhat sama ibu-ibu muda yang sudah berkeluarga. Kira-kira saya bisa ngasih nasihat nggak buat si ibu itu? Bisa aja sih, cuman kayaknya nanti si ibu itu nanya, ini kapasitas lu apa gitu ya? Udah berkeluarga apa belum gitu kan? Ditanya pengalaman keluarganya aja belum gitu. Jadi ceritanya ibu ini cerita panjang lebar tentang kehidupan rumah tangganya, tapi sama orang yang secara kapasitas dia belum berpengalaman di dunia rumah tangga. Akhirnya apa solusinya? Saya pilihkan kisah yang mirip dengan pesan yang mau saya sampaikan ke si ibu ini. Lewat apa? Lewat bukunya, waktu itu saya kasih bukunya Asma Nadia, yang kompilasi cerita, judulnya Catatan Hati Seorang Istri. Nah, itu kan kisah-kisahnya banyak tuh di dalamnya, kisah-kisah bagaimana seorang istri itu mendapati permasalahan-permasalahan dengan suami atau pasangannya, tapi dia tetap bisa berbesar hati, bisa banyak sekali macam-macam pergulatan batin dan sebagainya, itu ada di situ semua, dan saya pernah membaca itu. Dan kemudian ketika ibu itu datang ke saya yang waktu itu masih SMA, belum berpengalaman, belum menikah juga waktu itu,
saya mau menyampaikan pesan saya nih, ya udah saya sodorin bukunya aja. Ibu coba baca buku ini di halaman sekian. Nanti ibu itu baca, ketika baca apa yang terjadi, dia langsung mengkonstruksi maknanya sendiri. Oh, gini ya teh. Jadi saya harus kayak gini ya. Itu kira-kira keluarnya dari saya bukan? Dari buku. Dari buku. Dan keluarnya dari dia sendiri. Dia mendapatkan insight, pesan yang sebenarnya mau saya sampaikan, tapi kalau itu disampaikan sama saya, kapasitas saya apa, kemudian pengalaman saya belum ada, akan mental gitu loh. Tapi kalau saya kasihin buku, nih, saya kasih ada buku, ada bacaannya yang membuat si ibu itu mendapat pesan. Oke, akhirnya apa? Berikutnya dia nggak buang-buang waktu. Saya waktu itu habis 2 jam untuk mendengarin dia cerita loh. Jadi saya ini udah jadi pendengar ceritanya emak-emak itu dari mulai SMA teh. Jadi waktu itu kalau pulang sekolah gitu saya ngajar bimbel sekaligus juga menangani masalah-masalah belajar anak dan sebagainya sampai orang tuanya pun mau gitu cerita curhat tentang keluarganya dia, tentang kehidupan rumah tangganya dia. Ini saya kasih buku itu, besok-besoknya dia datang bukan nyari saya buat cerita, tapi dia minta saya merekomendasikan buku apa yang paling cocok buat dia. Teh, saya punya masalah ini. Teh Susan bisa nggak cariin saya buku tentang ini. Langsung saya cariin, saya ambil bukunya, ini Bu. Nah, besoknya kayak gitu terus. Akhirnya apa? Dia ngerti bahwa membaca itu ternyata solusi banget gitu buat masalahnya dia. Gitu. Itulah awal mula tahun 2002 itu. Tahun 2002 awal mula biblioterapi itu dimulai. Sampai sekarang, Teh. Oke. Jadi kita representative story ini bisa ambil cerita-cerita yang bukan cerita milik kita. Kita bisa ambil dari kisah-kisah orang lain, cerita-cerita fable, cerita-cerita tokoh terkenal atau biografi orang-orang terkenal, cerita lain yang bisa didapat. Dan itu intinya kita mau menyampaikan pesan lewat cerita milik orang lain. Ini kita singkat jadi CAR ya, CAR. C-A-R. CAR. Yang pertama apa tadi? Personal story, customer story, sama representatif. Dan polanya kita singkat jadi CAR. Apa itu CAR? Next. Nah, CAR itu konteks, action, sama result. Cuma 3 aja ini polanya yang tadi saya janjiin sama teman-teman semua. Gimana caranya kita bikin personal story, gimana caranya kita bikin customer story, gimana caranya kita bikin representative story dengan hanya pakai 3 pola ini. Konteks, action, result. Oke? Konteks. Nah, konteks ini disebut sebagai pembuka cerita, teman-teman. Jadi di sini kita menjelaskan bagaimana sebuah kondisi yang tadi saya sebutin. Contoh yang obat jerawat tadi ya. Kondisi sebelumnya seperti apa before ya. Before-nya jelasin kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang menyebabkan timbulnya banyak jerawat. Terus kemudian kita ceritakan kondisi awal ya. Itu titik nyamannya dia gitu seperti apa beserta kegelisahan yang muncul. Itu jadi konteks. Bisa dipahamin nggak? Ya. Contoh ya. Konteks itu sesuatu yang menjadi inti masalah. Jadi kita kalau bercerita itu kita menceritakan keunikan atau kita menceritakan masalah. Ada masalah di situ, konteks. Ya. Kemudian yang kedua, next. Oke, sebelumnya. Oke, yang kedua action. Yang action ini adalah bagian yang menceritakan tentang apa yang dia lakukan untuk menjawab kegelisahan atau masalahnya itu. Itu action. Jadi tadi dia berjerawat banyak, karena saya suka makan gorengan yang berlebihan, saya tidurnya sudah tidak teratur, suka pegang-pegang muka tanpa cuci tangan misalnya.
Terus apalagi ya? Oh ya, saya lagi puber, lagi memendam rasa sama seseorang gitu. Rasa kangen, rasa rindu sampai tumbuh jerawat. Oh, saya salah pakai produk misalnya. Saya pernah diajak ke skincare tertentu dan akhirnya saya coba terus kemudian saya jadi begini. Itu kan masalah, nyeritain masalah itu konteks. Terus dia action. Nah, apa yang membuat dia menyelesaikan masalahnya itu? Apa yang membuat dia bisa menjawab kegelisahannya itu? Actionnya apa? Nah, itu diceritakan di situ. Ya. Terus yang ketiga, result. Result itu bagian penutup dari cerita. Bagian ini menceritakan tentang efek sekaligus hasil yang dia peroleh setelah melakukan actionnya itu. Ya, konteks, action, result. 3 hal itu aja sebenarnya yang menjadi inti dari sebuah cerita. Dan cerita ini bisa cerita yang singkat, karena konteks, action, result ini sesuatu yang menjadi alur dari sebuah cerita. Gitu. Jadi contoh untuk konteks, action, result ini saya mau teman-teman membuat sekarang apa yang teman-teman mau ceritakan, pengalaman tentunya ya, pengalaman kegelisahan apa, masalahnya apa itu di konteks, kemudian apa yang teman-teman lakukan untuk menjawab masalah tadi atau kegelisahan tadi dan bagaimana hasilnya. Itu lewat cerita. Jadi boleh misalnya satu paragraf untuk konteks, satu paragraf action, satu paragraf result, itu udah jadi satu cerita. Ini contoh ya. Kita bisa memulai cerita itu lewat pertanyaan. Bisa Anda bayangkan kesibukan seorang ibu dengan 3 buah hati yang juga sekaligus seorang motherpreneur. Itu kan diawali dengan bertanya, bisa Anda bayangkan kesibukan seorang ibu dengan 3 buah hati yang juga sekaligus seorang motherpreneur dan misalnya pelajar PhD misalnya. Bisa Anda bayangkan seperti apa? Udah kebayang nih sama pembaca. Lalu dilanjutkan. Susanti Agustina, dia biasa dipanggil Bunda Susan. Dia memiliki mimpi yang begitu kuat gitu ya, untuk meninggalkan warisan ilmu yang berharga. Warisan yang bisa membuat anaknya bangga terhadap dirinya kelak. Dia ingin menulis buku. Ya, walaupun awalnya dia meragukan dirinya sendiri, akhirnya dia memberanikan diri mengikuti sebuah kelas menulis online. Bismillah, katanya saat mendaftar. Terus, ternyata selama program berlangsung, dia mampu menembus batas kemampuannya. Dia konsisten dan istiqomah mengikuti bimbingan dari mentor menulisnya. Nah, seperti kata pepatah, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Jadi, proses tidak akan mengkhianati hasil. Seorang Susanti Agustina saat ini sudah menerbitkan buku perdananya dalam waktu 1 bulan. Sangat sederhana dan tidak perlu bertele-tele dalam kita bercerita atau berkisah tentang 3 pola ini. CAR, Context, Action, Result. Jadi selama sudah memenuhi kaidah CAR, nah itu bisa menjadi sebuah storytelling yang powerful. Saya mau tanya tadi dari kisah yang saya sampaikan tadi, masuknya jenis cerita apa? Macam cerita apa? Personal story, Bun. Personal story, karena saya yang ceritain. Betul nggak? Iya, Bun. Tapi kalau cerita yang tadi Teh Nida yang ceritakan? Itu orang lain. Jadi namanya apa? Macam ceritanya? Representatif mungkin ya, Bun? Yes, representative story. Ya, jadi sebenarnya walaupun saya menceritakan tentang personal story, tapi saya tidak membuat nama saya di situ. Saya tidak mengakukan, saya tidak menempatkan diri saya sebagai orang pertama. Betul nggak? Iya. Di situ saya bilang Susanti Agustina atau Bunda Susan, biasa dipanggil. Dia memiliki, kan dia, bukan saya.
Oh Kalau ini. saya menyebut saya di situ berarti dia personal story. Tapi ketika ini sebenarnya idenya dari perjalanan hidup saya, tapi saya buat orang lain seolah-olah itu orang lain. Bisa dipahami nggak? Berarti itu Jadi bisa saya jadi membuat representatif ya. kenapa? Kalau dari sisi isi ceritanya, kalimat ceritanya itu bisa jadi representatif ya, Bun. Iya, bisa jadi representatif. Bukan Bukan personal story, tapi karena gaya bahasanya saya menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu dia. Ya, kalau kata ganti orang pertama itu aku atau saya. Kalau ini kan kata ganti ke orang kedua, dia gitu. Jadi walaupun ini ceritanya tentang kehidupan saya gitu. Bisa dipahami nggak? Iya, Bun. Singkat, padat, jelas, dan kita bisa memulai lewat pertanyaan. Jadi bertanya itu pemantik aja sebenarnya untuk menggiring kesiapan orang menerima cerita kita. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Teh Nida, saya serahkan ke Teh Nida. Dari saya cukup sekian dulu. Saya tutup dulu sebentar. Nanti kemudian kalau ada pertanyaan silakan, dan kita akan coba membuat teknik CAR ini untuk dicobakan langsung secara spontan saat ini juga, ya. Setelah tanya jawab tentunya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiro, Bunda. Sama-sama Wa Yaki. Sekali pemaparan dari Bunda. Nah, alhamdulillah ini banyak yang menyimak, termasuk ada juga Bunda Kembang. Assalamualaikum Bunda Kembang. Oh iya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Apa kabar Teh Nida? Salam kenal Bunda Gesin Susanti. Ya, salam kenal. Senang mendengarnya ini. Saya ikut belajar lagi. Masya Allah. Boleh dilanjut, barangkali ini adik-adik kita dulu yang bertanya. Nanti saya ikut belajar deh. Allah, Masya Allah. Ya. Terima kasih Teh Nida kembali. ada kan yang mau ditanyakan ada Ade Anis aja gitu ya. Di sini halo, assalamualaikum. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kurang kedengeran ya? Oh, kurang kedengeran. Oh ya. Gimana? Sekarang terdengar ya, Bun? Oke, sekarang kedengeran. Kedengeran. Sepertinya ini belum ada yang mau bertanya, Bun. Oke. Kalau belum ada yang bertanya, berarti langsung praktik ya. Langsung kita praktikan CAR tadi, metode CAR tadi. Siapa dulu yang mau siap untuk bercerita? Dari CAR, yang pertama konteksnya dulu, apa yang mau teman-teman ceritakan, terus actionnya seperti apa. Ini mulai dari keseharian kita aja, jangan jauh-jauh, jangan yang berat-berat juga, yang sederhana aja. Kenapa teman-teman ikut program FBL ini? Siapa ya? Deg-degan. Gampang kan? Nah, itu kan kita sendiri yang merasakan gitu. Dan kita sendiri yang mengalami ada kegalauan, ada kegelisahan apa sebelumnya, kenapa termotivasi untuk ikut program ini, kemudian actionnya setelah mengikuti bagaimana, apa tantangannya, apa hambatannya, seperti itu, terus kemudian result, apa hasilnya yang kita peroleh selama mengikuti FBL ini. Kan gampang. Silahkan, ada yang mau berbagi kisahnya? Barangkali
Nanti dapat ini deh, dapat hadiah dari saya. Hadiahnya adalah gratis. Kalau udah denger gratis, udah deg-degan ya. Hadiahnya gratis analisis tanda tangan, grafologi, grafoterapi ya. Analisis tanda tangan, Bun. Iya, analisis tanda tangan. Tapi bukan cuma analisis aja, tapi di treatment, ada treatmentnya. Ini kalau biasanya treatment tanda tangan ini harganya 150.000. Dari sini kalau yang pertama menceritakan dapat free ya, gratis. Dapat free treatment 30 hari. Siapa ini? Ayo, silakan. Siapa yang mau udah diiming-imingi hadiah? Mudah-mudahan jangan karena hadiah juga, tapi karena memang mau mengaplikasikan dulu. Dan spesial. Ayo, ini senilai 150.000 rupiah. Silakan kalau mau berbagi tentang kisahnya, berbagi cerita dengan menggunakan metode CAR tadi. Saya tunggu, silakan. Teman-teman. Kak Anis sama Kang Zizi nih. Silakan. Halo. Atau sama moderator ini ya. Oke, gini aja. Tadi pada kemana nih ya? Oh nih, Zivi Hasibuan? Ya, Bu. Aktif? Oke, mau coba? Masya Allah. Boleh. Nanti Mbak Ani Aida meng-highlight apa yang menjadi konteks, apa yang menjadi action, apa yang menjadi result dari kisahnya Zivi, oke? Mbak Ani Aidanya mana nih? Kalau enggak, Mbak Kembang Sri boleh. Nanti giliran gitu, ada yang menyimak, ada yang menyampaikan. Oke? Tuh kan, kalau online gini giliran dipanggil kemana? Ya udah deh, kalau gitu Mas Zivi aja mulai dulu Mas Zivi. Oke, Bu. Jadi sejak 2017 itu adalah waktu di mana politik Indonesia lagi panas-panasnya. Jadi waktu itu ada salah satu pasangan calon gubernur Jakarta yang diduga menistakan isi Al-Quran. Semenjak hari itu terpecahlah warga Indonesia jadinya. Ada yang membela Al-Quran itu, ada yang membela sang calon gubernur tersebut. Nah, di sini saya juga ikut ambil peran sebagai generasi Zoomer. Nah, saya ikut ambil peran di sosial media sebagai bisa dibilang social aktivis juga, karena saya sering menyebarkan pemahaman sesuai dengan Islam gitu kan. Dan juga sebagai bentuk pembelaan saya kepada Al-Quran gitu. Nah, puncaknya ialah ketika tahun 2019, ketika Pilpres gitu kan, karena konflik ini tetap berlanjut dari 2017 sampai 2019 tetap berlanjut juga. Waktu Pilpres itu waktu di mana sosial media Indonesia itu panas dengan perdebatan, baik di akun sosial media. Waktu itu ada sebutannya cebong, akun sosial media yang kampret, nah itu ribut banget tuh. Nah, saya juga ikut ambil bagian sebagai kampretnya. Nah, dan dibilangin enjoy juga nggak terlalu sih, karena saya melakukan for sake of untuk kewajiban saya lah sebagai pembela kemerdekaan. Nah, semakin kesini saya semakin sadar nih, ini kok udah berbeda nih arahnya nih. Karena emang akhirnya dari pendukung nomor 2 waktu itu ikut terpecah juga waktu itu. Karena ada rekonsiliasi dan akhirnya itulah titik terpecahnya, di mana ada yang memang mendukung bapak tersebut, ada yang mendukung mengikuti komando ulama gitu kan. Itu saya bingung, waduh ini gimana ini? Kalau misalnya saya ikut mengikuti bapak itu, berarti saya mengkhianati kaum oposisi gitu kan. Nah, karena saya bingung, saya coba, dan perdebatan di sosial media juga udah nggak kayak dulu lagi tuh, lebih banyak. Justru
caci maki dulu ada, tapi sekarang justru lebih banyak gitu data-data yang nggak kredibel. Nah, itu wah ini kalau debat nih nggak enak banget nih. Dan pada saat akhir-akhir itu juga ya jadi karena keseringan debat mungkin ya, jadi saya jadi sering kebawa emosi dan lain sebagainya, ngeliatin orang yang nggak sepemikiran dengan saya debatin gitu. Meskipun konteksnya itu jauh dari politik itu, bisa jadi waktu itu konteksnya tentang konspirasi atau tentang ekonomi dunia, banyak. Dan akhirnya akhir Juli kemarin, akhir Juli ya, ayah saya ngajak saya ikut FBL ini kan, dan kebetulan waktu itu lagi PSBB juga, lagi di rumah, nggak di sekolah, jadi akhirnya boleh juga sih ikut learning from home ini kan. Ya saya ikutin materinya kan tentang menentukan karakter diri, pengkondisian hati dan lain sebagainya gitu kan. Dan saya sadar, kalau saya hidup di dunia ini emang untuk membela Al-Quran, nggak harus dengan debat di sosial media itu kan. Saya bisa saja membuat konten saya sendiri, membuat pandangan saya, menyebarluaskan pandangan saya sendiri kepada orang lain. Nggak melulu harus saya debat poin ini, poin itu, nggak melulu sih. Dan teknik menyebarkan pandangan saya sendiri itu saya rasa justru lebih enjoyable daripada harus mendebat orang satu persatu gitu. Akhirnya saya putuskan bahwa saya berhenti dari dunia perdebatan, saya coba bangun konten saya sendiri. Mulai dari Instagram, kemudian buka akun YouTube. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terus resultnya apa? Belum. Resultnya itu saya akhirnya membuat konten dan saya enjoy dengan saya yang membuat konten daripada saya stres mendebat orang gitu. Nah, itu poin terakhir itu enjoy. Nah, bagaimana perubahan-perubahan yang dialami? Perubahan-perubahan apa yang real dialami oleh Mas Zivi ketika sudah membuat konten-konten di sosial media sendiri? Kan itu bagian actionnya. Kalau perubahan yang saya alami itu, sosmed saya jadi nggak ribut, nggak ada notifikasi aneh yang masuk gitu kan. Kalau mau notifikasi paling notifikasi like atau komen gitu kan. Lebih enak lah gitu, pas dibuka, oh ada yang like, oh ada yang komen. Daripada pas dibuka, oh caci maki orang nih gitu. Berarti FBL ini secara nggak langsung jadi secara langsung ini membuat saya sadar bahwa peran saya itu sebenarnya bisa lebih luas dari seorang pendebat di dunia maya gitu. Jadi nggak harus melulu debatin orang, ngebantah argumen orang, nggak. Mending bentuk argumen sendiri. Bentuk argumen sendiri kita sebarkan luas, tapi sesuai dengan pandangan Islam gitu. Oke. Karena konteksnya yang mau kita angkat itu adalah perilaku sebelumnya Mas Zivi di sosmed, kemudian actionnya tadi membuat media sendiri gitu ya, membuat konten sendiri, resultnya semakin tenang dan sebagainya. Nah, karena ini konteksnya FBL Voyot, kira-kira Mas Zivi bisa memasukkan di bagian actionnya itu apa yang jadi materi yang membuat Mas Zivi jadi tergerak untuk membuat konten itu. Jadi kan di FBL ini materinya banyak banget ya tentang fitrah based learning Voyot ini. Tapi bagian materi mana yang mengubah Mas Zivi? Kalau materi yang paling berkesan itu dan bisa merubah hati saya itu justru yang sama Dr. Ahmad kemarin. Apa tuh materinya? Kenapa saya harus menjadi seorang influencer ya? Gitu. Berarti itu inti dari ide gagasan yang mau Mas Zivi share dalam kisah ini, dalam cerita ini. Jadi di cerita itu ada konteks kenapa kita harus menjadi influencer. Nah, awali konteksnya dengan kegamangan, kegelisahan waktu Mas Zivi
jadi orang yang aktif di sosmed tapi dengan perilaku-perilaku suka mendebat, suka suka berdiskusi alot, suka berkomentar negatif misalnya di sosmed. Terlalu ya konteksnya salah satunya contohnya boleh diambil tentang Pilpres misalnya. Tapi Pilpresnya sendiri bukan menjadi inti dari ceritanya Mas Zivi. Bisa dipahami nggak? Inti dari ceritanya Mas Zivi adalah perilaku Mas Zivi ketika bersosial media. Nah, apa yang menjadi pemantiknya adalah itu muda, senang diskusi, tapi kritis dan misalnya adalah Muhammad Zivi Hasibuan, bla bla bla, itu kan diceritakan di story-kan. Kalau ini personal story ya, jenisnya macamnya. Kalau yang tadi Mas Zivi ceritakan itu personal story. Nah, ketika itu mau diceritakan ke orang, Mas Zivi boleh pakai kata ganti orang pertama seperti yang tadi, atau diganti menggunakan dia, yang seperti yang contoh Bunda sampaikan tadi. Tapi actionnya sendiri kan mengikuti FBL Voyot karena dukungan ayah. Iya. Itu actionnya. Nah, di dalam actionnya itu ada salah satu materi yang paling berkesan bagi saya adalah yang disampaikan oleh dokter siapa? Dr. Ahmad. Nah, Dr. Ahmad tentang menjadi influencer. Kenapa harus menjadi influencer ya? Iya. Nah, itu kan inti actionnya. Jadi mendapat secercah motivasi dari situ, akhirnya saya membuat konten-konten positif di YouTube, di beberapa sosial media yang membuat saya itu menjadi lebih positif gitu di situ. Nah, resultnya apa? Dengan ternyata menjadi influencer di usia muda, kan sebenarnya jauh kalau mau mencapai influencer itu yang memang dari hal-hal yang sederhana juga kita bisa jadi influencer kan. Tapi resultnya yang benar-benar Kang Zivi rasakan langsung setelah membuat konten-konten itu untuk menjadi seorang influencer ke depannya seperti apa itu result. Ya. Yeah. Oke, tapi yang tadi juga sudah bagus, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Zivi. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Good job. Kalau kita kasih good job ya. Ya, bagus Mas Zivi ya. Dikembangkan terus potensi berceritanya. Sederhana aja, pakai CAR, metode yang tadi yang disebutkan. Tapi supaya lebih, mengena, kita perlu membuat poin-poin inti dari konteks, action, resultnya apa. Nanti bahasanya dikembangkan sendiri, bisa pakai kutipan, bisa pakai pertanyaan, kalimat awalnya. Oke, dan ending biasanya. Di awal sama di akhir itu menentukan kualitas cerita. Apakah cerita itu menarik atau menginspirasi atau memotivasi, itu ada di pembukaan di awal dan ada di penutupan di akhirnya. Endingnya biasanya boleh kasih penutupannya dengan kutipan dari dari sesuatu yang sesuai dengan konteks yang kita lagi ceritakan. Oke? Silakan nanti Mas Zivi boleh dapat analisis tanda tangan, treatment analisis tanda tangan gratis ya. Oke. Selamat Kak Zivi. Ya, terima kasih Kak Zivi, Bunda Susan juga. Mungkin ini buat saya mau nanya. Kan ternyata zaman sekarang itu anak-anak usia SD, mungkin kelas 3 juga ya, kelas 4 itu udah buat media sosial. Dan mereka tuh mungkin tidak sedikit juga yang meluapkan emosi dan rasanya. Ada juga ya anak yang SMA, SMP. Namun mungkin tidak layak gitu ya. Nah, ini juga mungkin salah satu akar masalah ya, Bun. Bagaimana kita itu harus bagus gitu dalam kemampuan bercerita, gitu atau gimana, Bun? Oke. Jadi yang membuat jadi pertanyaan itu ada dua ya berarti Teh Hidayah. Ya. Yang pertama tentang fenomena anak-anak
anak-anak yang sudah bersosial media tapi tidak sehat gitu bersosial medianya kan. Iya. Dari pertanyaan yang pertama, maksud Teh Nida adalah bagaimana cara menyikapinya atau bagaimana? Bagaimana kaitannya dengan harus bisa ini Bun, bisa bercerita gitu. Setiap orang itu harus mempunyai kemampuan bercerita itu. Orang harus memiliki kemampuan bercerita ketika dia mau bersosial media gitu. Iya. Gimana pertanyaan? Ya udah. Jadi kan tadi juga Bunda itu bercerita itu mulai dari SMP ya. Nah, ini juga kan suatu tema yang dibahas ya Bunda, bahwa kita itu harus jadi storyteller atau pencerita yang baik. Berarti kan sebuah statement itu pasti ada akar masalahnya gitu, apa yang menjadi pemicunya gitu. Kenapa kan? Kenapa harus jadi pencerita yang baik? Nah, apakah mungkin salah satu akar masalahnya karena melihat fenomena anak-anak yang bersosial media namun tidak sehat? Oh gitu, ya baik. Ya pertanyaannya bagus ya Teh Nida. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi kan mengawali bercerita itu karena ikut lomba ya di zaman SMP itu lomba bercerita tingkat SMP waktu itu. Nah, saya yakin bahwa kemampuan bercerita tersebut adalah hasil bentukan gitu, hasil bentukan karena orang tua saya dulu, ibu saya memang suka bercerita dari waktu saya bayi, dari saya waktu kecil, dari waktu TK gitu ya. Ibu saya suka cerita karena ibu saya juga guru TK waktu itu. Dan itu mungkin yang menjadi unconsciousness ya. Jadi alam bawah sadar saya itu ya udah terbiasa aja dengerin ibu saya cerita, ibu saya cerewet bercerita gitu ya secara positif. Jadi waktu itu saya iseng aja ikut lomba itu. Nah, kalau konteksnya sekarang pada remaja, mereka kan mengomentari sesuatu ya di sosmed itu. Mungkin tentang bercerita tentang atau komentar apa yang Anda pikirkan, status ya, lebih ke status singkat-singkat gitu ya, tentang apa yang menjadi kesukaan mereka gitu ya, kayak hobi mereka, atau caption-captionnya lebih singkat sebenarnya kalau anak-anak sekarang. Cuma ketika dia mau mengungkapkan ide itu, walaupun sedikit, itu juga oke. Nggak masalah, itu juga bagian dari mengungkapkan pesan. Cuma pesannya itu kalau mau dipanjangkan, ya bisa panjang kalau mau diceritakan gitu. Ini kan bagian dari literasi juga. Jadi kemampuan literasi ini salah satu goals-nya adalah bisa mempresentasikan atau menyampaikan pesan. Tapi menyampaikan pesan itu kan harus ada isinya. Nggak mungkin kita asal bercerita, asal menyampaikan. Ada kutipan, ada inspirasi, itu kan butuh membaca. Jadi memang untuk menjadi seorang pencerita yang hebat, pencerita yang baik itu salah satunya adalah suka baca. Karena kalau dia suka membaca, vocabulary atau kosakatanya itu kaya. Kalau kosakatanya kaya, dia ceritanya sederhana tapi disampaikan dengan kekuatan bahasa, kekuatan pilihan kata yang dahsyat. Itu juga bisa membuat cerita itu jadi powerful. Jadi sama seperti halnya menulis, kemampuan atau kemampuan menulis itu berbanding lurus dengan kemampuan membaca. Sama dengan bercerita juga. Orang yang berceritanya hebat, pasti dia pembaca hebat juga. Karena dari membaca itu dia menggabungkan pengalaman dia dan referensi dia dari membaca itu. Jadi field of experience-nya dia, lapangan pengalamannya dia digabungkan sama referensi dia. Jadilah sebuah cerita yang powerful. Gitu, Teh Nida. Jadi kalau anak remaja, memang perlu dibimbing ya, bukan ditekan sebenarnya. Mereka itu juga punya cara untuk mengungkapkan cerita mereka, ya. Apalagi di sosial media. Cuma harus di-warning, harus dihati-hati adalah bahwa semua jejak digital mereka itu terekam. Jadi ada kasus di mana ketika nanti dia suatu saat 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia mau melamar pekerjaan atau mau
melamar beasiswa, awardee itu akan lihat track record sosial medianya dia. Termasuk saya pribadi kalau waktu mau rekrut pengajar untuk bimbingan belajar saya juga saya cek di sosmednya. Kadang kalau isi sosmednya galau-galau, terus tidak mencerminkan sosok guru yang seharusnya guru, walaupun sebenarnya itu image building ya, pencitraan itu ternyata perlu juga kalau di sosial media, walaupun kita bisa salah di sosial media, tapi bagaimana orang bisa mengambil kesalahan kita itu menjadi pengalaman berharga, itu kan kuncinya. Jadi bukan men-share sesuatu aib gitu. Aib kita disebarkan, ini loh saya bangga, saya ngegencet anak adik kelas misalnya, di-share di di Facebook misalnya, divideokan, ini waktu saya ngegencet si A, gini kan biasanya naluri eksistensi ya, kalau remaja itu naluri eksistensinya muncul, jadi hal-hal yang sifatnya membuat dia bangga itu dia upload gitu di Facebook tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari. Kadang mungkin dia pernah melakukan tindakan bullying terhadap binatang misalnya. Dia pernah mencekoki misalnya binatang dengan minuman keras misalnya. Di masa dia remaja atau saat kuliah misalnya, dia lagi pesta atau lagi apa, terus tiba-tiba dikasih minum, ini yang dikasih minumnya itu binatang gitu, dan ini membuat track record dia, kehidupan dia jadi negatif juga, walaupun itu past gitu, past time, masa lalu. Tapi masa lalu itu mencerminkan dia yang sekarang. Jadi harus hati-hati sama jejak digital, itu kuncinya. Oke. Suaranya Teh. Suaranya tidak terdengar. Oke, sudah diaktifkan. Ya, jadi gitu Teh. Walaupun sebenarnya apa yang kita share di sosmed saat ini juga apa adanya, itu juga bisa jadi cerita kita di kemudian hari. Jadi kita bisa punya cerita hidup itu karena kita punya masalah, karena kita punya tantangan hidup, nggak selalu lurus-lurus aja hidupnya, itulah yang menjadi kisah menarik. Tapi yang kisah yang menarik yang diceritakannya itu adalah bagaimana kita berhasil keluar dari masalah itu, berhasil mendongkrak kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Itu jadi cerita yang inspiratif, yang memotivasi orang gitu, yang membuat orang termotivasi. Gitu ya Teh. Oke? Bun, ini udah menunjukkan Bun, gak terasa Bun, waktu menunjukkan di sini mau maghrib gitu. Iya betul sekali Teh Nida. Jadi kita cukupkan dulu ya. Iya baik Bun, untuk terakhirnya Bun, udah ya tadi closing statement, nasihat, kan ini terakhir gitu Bunda. Oh iya. Iya, terakhir saya pesan sama pemuda bahwa stok gagalnya itu Anda habiskan di masa muda, karena stok gagal Anda di masa muda ini akan menjadi kisah yang menarik, yang membangun, yang memotivasi Anda untuk kemudian bisa sukses di kemudian hari. Jadi jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba hal yang baru sebanyak apapun di usia muda, karena ini menjadi kisah klasik untuk masa depan. Masya Allah, semangat Hari Merdeka. Merdeka. Jazakumullah khairan katsir Bunda, semoga Bunda dan keluarga sehat selalu dan semakin puas dan bermanfaat dalam menyampaikan hal-hal yang bisa inspiratif buat pemuda-pemudi Indonesia. Insya Allah. Amin. Terima kasih Bunda Susan, saya juga belajar nih hari ini. Maaf luar biasa di dapur juga, Masya Allah, sambil menyiapkan makanan. Tahu aja, mau nyiapin buka puasa ya kan. Allah, selamat buka puasa ya. Sekeluarga sehat selalu. Bunda Susan di mana? Surabaya ya? Oh enggak, saya di Bandung Bu, tapi kemarin ya di Malaysia, sekarang sudah pulang dulu ke Bandung, ke Indonesia.
Ya, mohon doa. Iya, monggo kalau ada rezeki ke Medan, mampir kabarin. Oh iya, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Teh Nida dipotong sebelum di closing. Pengennya apa? Baik Bunda. Terima Iya. kasih Bunda Kembang dan juga peserta yang menghadiri live gitu ya pematerian kali ini. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah dan tentunya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan jaga kesehatan selalu dan mudah-mudahan kita semua dapat terus bersilaturahim dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan istighfar astagfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lampu saya mati. Masya Allah, Teh Nida. Ya, Teh, ini mau foto bareng katanya tadi Bu Kembang. Iya, ini sampai alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Susan. Saya juga Ya. mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya Bunda dan teman-teman pemuda-pemudi semua. Ya, amin. Mohon Sama-sama, Teh. dimaafkan. Ya Bunda. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.